Excelnya ini Anda mulai coba, oh ya buka dulu lah, misalnya di sini Anda mengenal ribbon. Ini biasanya juga saya perkecil supaya side by side ya, dua sisi supaya gampang gini. Nah, kita coba di sini, oke, mengenal ribbon. Saya biasanya langsung saya bilang, oke, kita mengenal satu dari ribbon itu ada tab. Tab itu adalah menu. Kalau di kita ini menunya ini kayak kalau di sini ini apa? Tab ini adalah menu. Kemudian ada pengelompokan grup. Jadi kalau misalnya nantinya saya bilang cari di font, ini grup font, ini grup style dan seterusnya. Kalau saya perbesar di sini, oke, kelihatan bahwa maksudnya ini grup formatting number, kemudian style, cell, editing dan lain-lain. Kalau di insert berarti ini grup table, ini grup ilustrasi, memasukkan gambar dan lain-lain. Ini grup add-in kalau ada di Anda, kalau nggak ada tinggal di ini kan diaktifkan aja. Kemudian ini grup chart dan seterusnya, kemudian page layout dan seterusnya. Dan untuk Anda yang menggunakan Microsoft Excel 2013 atau 2016, mungkin Anda perlu Power Query. Ini harus dimasukkan. Dari mana? Cara memasukkannya adalah saya mendownload terlebih dahulu di Word gini. Saya tulis di sini Excel PowerPoint, Power Query, Excel Power Query. Udah, dari sini Anda bisa download Power Query ini, untuk ininya dicari aja download di sini, Power Query download. Oke. Kalau Anda pakai Macintosh pakai Mac, kalau Anda tidak pakai Power Query pakai Windows ya pakai Windows, sehingga langsung Microsoft Power Query untuk Excel. Tapi kalau Anda pakai 2021 kalau nggak salah 2019 itu sudah tidak perlu, karena di bagian data sini sudah menjadi get external data, bisa digunakan langsung from file. Itu juga menggunakan Power Query untuk yang 2021 terutama. Saya cek dulu untuk ini ya, ini Anda download sudah, unduh ya, langsung kemudian ambil aja seluruhnya kalau mau nggak mau bingung. Tapi Anda harusnya memilih antara 32 atau 64 tergantung komputer Anda masing-masing ya. Kalau ini saya ambil misalnya semuanya, kalau saya harusnya pakai 62 karena 64 karena komputer saya pakai 64. Saya klik next, sudah, dia akan download. Setelah itu dijalankan ya. Setelah itu dijalankan dia nanti akan muncul menu baru di dalam Excel itu, yaitu Power Query. Jadi Power Query ini kemudian kita jalankan seperti ini. Tutup Microsoft Excel, ya tutup dulu Microsoft Excelnya, kemudian coba lagi, ternyata sudah ada, selesai. Kalau di tempat saya sudah ada, jadi langsung Anda jalankan, dia akan muncul Power Query ini ya, akan muncul Power Query di sini. Kalau mau Power Pivot ya Anda tinggal download juga Power Pivot. Tapi kalau di komputernya 2000 yang tidak perlu Power Query adalah, jadi saya cek di sini Excel yang tidak perlu Power Query, yang tidak perlu
Jadi dari 2018 kalau nggak salah ya, itu ini 2018 masih pakai ya Power Query. Untuk apa namanya 2019 Microsoft Excel 2019 Excel 2019 itu masih pakai Power Query. Iya, masih memerlukan. Yang tidak perlu itu adalah Power Query. Untuk yang 2021 tidak perlu lagi memakai Power Query karena sudah masuk ke dalam ini, bergabung di dalam ini. Jadi Anda bisa tambahkan. Gunanya nanti bentar lagi saya akan jelaskan. Oke, saya kembali lagi ke Excel tadi, ke ini Excel isi ya. Tab, mengenalkan tabnya, ada cek dulu ini pengelompokan, kemudian penggunaan ribbon. Anda bisa caranya ini, bukalah dataset. Sebetulnya di sini kalau saya lebarkan, dataset itu ada di sini. Oke, open dataset, saya klik, dia akan download terlebih dahulu. Kemudian kita buka ya. Nah, di sini enable editing tentunya kalau Anda baru menggunakannya. Kemudian di sini kita lanjutkan dengan ini, klik salah satu sel di dalam itu, misalnya contohnya submit, itu berarti salah satu sel dari tabel ini, judul tabel. Jadi judul field atau judul masing-masing kolom ya. Kemudian klik salah satu di submit contohnya, maka kita kembali lagi ke Excel, kita klik di submit. Kemudian perintahnya adalah kita diminta untuk masukkan ini ke tabel group ya, di insert table, maka dia akan menjadi seperti ini. Contohnya di sini saya lakukan dengan Excelnya. Jadi di sini bisa dengan insert table, tag table ini my table as header. Oke. Ya, atau saya juga bisa gunakan di sini format as table di home, di tab home, format as table, atau gunakan di insert as table. Oke. Sudah jadi ya, besarnya juga sudah otomatis diatur. Oke. Kalau ini kok jaraknya terlalu kecil, ini terlalu kecil, besar aja biasa satu. Ini jarak antara dolar sama ini kok kecil sekali. Anda bisa gunakan home, di sini format cell alignment. Saya kasih tambah 1 ya. Oke ya, semuanya sama. Ini adalah format painter, jadi formatnya akan di copy ke bawah dengan dikopikan ke tempat lain. Sama, ini formatnya sama semua ya, format painter. Kalau enggak, Anda pilih bagian sini, langsung gunakan yang tadi alignment, format alignment, tambahin 1. Oke. Nah, begitu. Kurang besar ya tinggal Anda perbesar aja gitu. Ini supaya jaraknya supaya kelihatan, nambah alignment. Kemudian Anda lanjutkan ke yang lain, bagaimana menutup ribbon dan membuka ribbon supaya Anda saya perlu mengerjakan ini tapi lebih luas lagi daripada ini. Jadi ini datanya misalnya seperti ini kan, datanya kepotong gitu kan.
saya mau ini saya tutup dulu, maka Anda klik di belah sini, collapse ribbon. Untuk menampilkan lagi di sini klik kanan, collapse ribbonnya diklik, jadi akan muncul lagi seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut sampai ini. Nah, ingat pada waktu sampai di paling bawah, Anda lanjutkan. Ini ada 7 untuk ribbon saja. Klik ribbon. Mulai dengan penggunaan formula bar. Apa itu formula bar? Yang ini, ya kan? Misalnya Anda punya angka 5, 10, tulislah 50. Maka Anda gunakan Excel yang tadi. Saya ambil aja di situ kedua. Di sini saya, biar Anda lihat, saya perbesar. Misalnya ini 45, ini 5, maka gunakanlah formula bar di sini, A1 ditambah A2 misalnya. Oke, A2, maka dia akan menjadi sama dengan, jangan lupa karena rumus ya, maka di formula bar ada seperti ini. Enter. Atau kita gunakan saja jumlah dengan menggunakan yang ada di sini. Enter. Sama saja. Kalau Anda mau mencari berapa rata-ratanya, klik di sini rata-rata. Kalau datanya cukup banyak, misalnya ini saya buat aja datanya segini, kemudian saya buat di sini jumlahkan. Saya ambil rata-ratanya. Saya ambil bukan nantinya, tapi berapa jumlah datanya. Jumlah data kok ini. Jumlah datanya, count number, kemudian di sini ada lagi maksimum, angka maksimum, angka minimum. Kemudian yang satu lagi adalah fungsi lainnya, bisa dicari lagi di sini fungsi-fungsi lainnya. Cancel. Oke, itu untuk mencoba yang ini. Kemudian bagaimana untuk yang lainnya? Bagaimana kalau kita mau mengalihkan? Ya kalikan saja tadi yang dengan Excel tadi. Saya gunakan perkalian dari 2 ini saya buang semua, kalikan, jadi sama dengan ini kali ini. Perhatikan di formula Excel ini akan, dan formula Excel ini bisa dibesarkan ya, kalau misalnya rumusnya panjang dan lain-lain seperti ini. Anda bisa pilih enter, bisa pakai cek ini batal, cek, atau fungsinya bagaimana kita ingin tahu, kita klik di sini, gunakan fungsi yang lain, bisa Anda cari di sini ya, cancel. Jadi ini formula, dan atau yang ini tadi adalah dikalikan, jadi sama dengan A1 dikalikan dengan A2. Oke, Anda lanjutkan dengan yang berikutnya. Bagaimana mengedit formula? Di sini ada caranya mengedit formula, bukan dikalikan tapi dibagi. Maka saya akan buat di sini, ini mau saya ganti, maka diedit di formula ini, dibagi, enter. Kemudian selanjutnya adalah saya agak perkecil ini, saya pindahkan sebelah kanan. Ini saya agak perkecil juga. Di sini aja. Di sini ada tadi. Kemudian bagaimana cara menunjukkan show formula bar? Maka kita kan bahwa ini bisa dibuka dan ditutup di sini, normal view, kemudian formula barnya bisa dibesarkan, dan seterusnya. Anda coba semuanya dan dalam bentuk rekaman.
Setelah selesai, lanjutkan dengan yang berikutnya. Tadi kan sudah formula bar, quick access toolbar. Berikutnya kan ini ya, quick access toolbar. Ada coba juga ya. Kemudian customize ribbon, Anda coba juga itu di sini. Develop tab, developer tab, Anda mengaktifkan developer tab. Kemudian status bar, mengubah-ubah status bar ini tadinya ready menjadi apa, Anda bisa ganti-ganti ya di status bar ini. Oke. Ya. Kemudian di sebelah sini perlu tambahan plus minus dan lain-lain. Klik aja di sebelah sini, misalnya di sini, klik di sini maksimum, minimum dan lain-lainnya, sehingga pada waktu Anda pilih begini, Anda sudah bisa dapatkan rata-ratanya sekian, jumlah datanya sekian. Kalau cuma 2, oh iya rata-ratanya adalah 25, jumlah datanya 2, kemudian minimum 5, maksimum 45, dan ini tinggal kita misalnya ganti di sini 25, berarti data ini rata-ratanya menjadi berubah, bisa dilihat langsung di sini walaupun Anda tidak pakai menghitung. Status sidebar dan seterusnya di sini ini ya. Setelah selesai ini baru masuk ke yang berikutnya, kan tadi baru sudah masuk ke ini, masuk ke, kalau misalnya Anda bingung, Anda kembali saja ke yang depan ya, paling depan. Jadi di sini di menu masuk ke basic lagi, Anda bisa masuk ke workbook, ke worksheet, ke format, dan sampai ke protect, sampai nyimpan dan lain-lain dan seterusnya. Ini yang hal-hal yang dasar. Termasuk di sini ada yang agak ini adalah di data validation. Anda belajar di sini data validation supaya orang memasukkannya tidak salah. Angkanya harus 0 dan 10. Maka caranya adalah pilihlah sel C2, misalnya ini sel yang ini ya, berapa jumlah Anda makan, jumlah minum air, gelas minum air, berapa jumlah, berapa gelas Anda minum air. Minum sehari. Kemudian di sebelah sininya kita batasin, orang minum itu antara 1 sampai 10 gelas. Oke. Berarti di sini kita buat, diambil data ya, di tab data. Ini kan kalau ini tab review, ini saya tutup dulu. Saya pindah ke bawah aja dulu. Jadi tab data. Di sini ada yang namanya data validation, yaitu di bagian mana data validation, diklik, kemudian kita buat dia angka minimum 1, maksimum 10. Oke, sehingga pada waktu Anda tulis di sini adalah angka 11, ada pesan salah. Oke, Anda harus menulis angka 1 atau 10. 1 misalnya boleh, 5 boleh, 10 boleh. Tapi begitu Anda menulis angka yang lain, dan itu bisa ditambahkan. Kita balik lagi di sini data validation. Oke. Perhatikan di sini ada setting, ada input, ada error. Di sini input saya tulis di sini, masukkan angka 1 sampai 10. Oke, input message-nya angka 1 sampai 10 misalnya.
Kemudian kalau dia salah, kita kasih pesan salah, gitu ya. Kemudian error message-nya harus angka 1 sampai 10. Ingat, hanya bisa 1 sampai 10. Oke. Jadi saya masukkan di sini langsung. Kalau begitu saya klik di bagian C2 ini, dia akan muncul. Masukkanlah angka 1 sampai 10 ya. Kemudian saya tulis 5. Oke, dia nggak masalah. Saya tulis 12. Salah, harinya bisa dari 1 sampai 10. Coba lagi. Bisa. Ya, seperti itu. Dan seterusnya masih banyak lagi contoh-contohnya di sini untuk Anda cobain satu-satu. Oke. Nah, saya coba ini saya stop dulu sampai di ini. Stop.